欢迎收听由央广主播台提供给您的 RTI News。很清楚你。 Kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya. Que sigo escuchando cuando puedo y que me gusta mucho.欢迎收听由央广主播台提供给您的 RTI News。很清楚你。 Kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya. Que sigo escuchando cuando puedo y que me gusta mucho.欢迎收听由央广主播台提供给您的 RTI News。很清楚你。 Kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya. Que sigo escuchando cuando puedo y que me gusta mucho. Taiwan, kalau Halo, Jakarta, selamat siang semua. Selamat siang. Sudah makan? Belum? Selamat siang. Siang. Yeay, kita sambut kembali Kak Yunus Henry. Kemana emangnya? Nggak kemana-mana kok. Betapanya sudah sampai Iya. ke berapa? Keluar dari gunung ya. Keluar dari gunung. Wih, ke gunung. Betapanya betapa sampai tingkat apa? Tingkat apa? Ini Tingkat Wi- kahyangan. Berarti Wiro Yunus. Wiro Oh. Yunus. Sableng dong. Wiro Yunus. Oh, Wiro Sableng Sableng. dong. Wiro Yunus sableng. Sableng dong. Sableng. Yunus Sableng. Ini Wiro Sableng tuh di Gading ada ada buka restoran apa gitu. Wiro Sableng enak loh. Wiro sableng. Namanya Wiro Sableng. Ternyata dari Yunus sableng. Artinya Iya. apa sih? Hero. Nggak Hero tahu. artinya apa sih? Iya, Wiro itu apa sih? Nggak tahu. Sableng. Sableng? Siji loro, siji Wiro. Sableng. Nah, yang pasti Gelo. ini belajar dari ilmu ini supaya buat nanti bisa masuk Bisa menghilang. Bukan masuk yang ini yang arwah-arwah yang tanggal 23 nanti mesti masuk lagi. Satpam kali. Suruh data. Oke. Iya deh, ya apa kabarnya semuanya? Apa Yuk kabar kita mulai semuanya? ya untuk acara obrolan di RTISI. Oke, kita mulai. DJ-nya silakan. Apa kabar semuanya? Yuk kita bersama-sama ngobrol bareng di RTISI. Tentu saja berempat kita di sini. Saya Farini. Amina Chandra. Yunus Hendri. Saya Adityo. Semoga saja Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang karena hawa meskipun sudah di musim gugur tetapi masih panas hardang. Sementara sore hari itu kadang-kadang hujan dan juga sudah mulai adem sih. Iya. Kadang-kadang AC-nya kalau seandainya panas pun bisa dinyalain mungkin sampai sekitar jam 2, jam 3 dimatiin juga masih udah mulai bisa Sudah lanjut adem ya. Tapi siangnya panas sekali ya. Nah, yang pasti nih menyambut istilahnya ya bukan menyambut tahun ajaran baru ya. Iya. Menyambut Ajaran hari-hari baru. yang baru. Menyambut tahun ajaran ajaran baru, baru. yang mana tahun ajaran baru kali ini untuk mereka yang mahasiswa itu waktu kuliahnya itu ya itu masa kuliah per semesternya itu berkurang 2 minggu. Wih, enak sekali. Iya. Jadi Enggak, gurunya gurunya jangan harus salah. masuk. Tapi kalau seandainya buat pemasukan guru yang dibayarnya per Jam. kelas Per jam ya. ya, itu Honorer. rugi jadi honorer ya. Itu rugi 2 minggu. 2 minggu kalau seandainya satu. Kayaknya guru ini juga enggak. Honorer tapi enggak. Jadi ya berkurang nih. Jadi dulu 18 minggu. Ya 18 pekan, 18 kali pertemuan. Sekarang hanya 16 kali pertemuan. Yeay. Jadi liburnya ditambah 2 minggu gitu ya. Ditambah 2 minggu. Nah, itu bisa Oh. diatur tuh depan atau belakang. Oh. Ini sekarang baru. Kalau tahun semester kemarin kan masih bilang 2 minggu yang terakhir bisa diisi dengan lebih fleksibel. Tapi sekarang sudah ditetapkan 16 karena banyak yang sekolah sebelumnya juga udah terapin 16 minggu. 16 minggu iya. sekolah. Jadi Oke. selamat ya untuk para mahasiswa karena waktu Anda untuk berlibur
lebih panjang lagi. Oh. Termasuk juga gurunya. Oke. Jadi ya juga selamat dong buat yang pengusaha-pengusaha, pelaku usaha makanan minuman, perhotelan, juga selamat dong buat mereka. Kenapa? Kenapa? Karena liburan panjang. Oh, Orang-orang jadi pada- bisa. Oke. Itu selamat juga kepada maskapai penerbangan dong. Oh. Kalau ngomong-ngomong maskapai penerbangan nih, karena liburan nanti tuh bisa kalau dijumlah-jumlahin bisa liburan jadi panjang banget tuh, bisa sampai setengah bulan. Oh ya? Wah, itu Ha. banyak udah siap-siap tuh. Iya. Ya entah itu naik HSR ke ke lebih Keluar, jauh deh. Mungkin dari utara ke selatan, selatan ke utara, ataupun juga ke luar negeri, ke luar pulau juga boleh. Kalau ngomong-ngomong soal HSR, nah sudah diberlakukan ya untuk peraturan yang Lagi mana tuh sosialisasi sekarang. sosialisasi ya, yang katanya mesti gitu ya. Harus Jadi diam, Diam. nggak boleh berisik ya, terima telepon nggak boleh. masih di Halo, gerbang luar. halo, nggak boleh. Suaranya tuh volumenya harus dikecilkan. Ya pokoknya kalau telepon itu masih di luar keluar, aja. di lorong ya, Ah, di di lorong. lorong. di luar dari gerbongnya. Gerbongnya. Jadi tidak mengganggu gerbong di dalam, apalagi kalau nyalanya video call lagi. Wah, apa? Saya lagi di ini, langsung akan ada yang nyamperin Conggan ya, nyamperin Anda ya. Kalau Kalau kan kalau misalnya kalau Amina naik kereta api itu biasanya terutama ya lansia ya. Mereka kalau ngomong itu bukan cuman ini tapi pakai speaker. Iya. Oh, Jadi kita kedengaran dihidupin. dia hidupin lawan bicaranya tuh sedang ngomong apa kita juga tahu. Iya. Tahu ceritanya. Betul. Kadang juga mereka nonton video bukan pakainya headset, juga sengaja dikenceng-kencengin gitu. biar kedengeran sih maksud Iya, dia. kedengaran. Kadang-kadang ditegur mereka bilang, "Lah, saya juga pengen dengar, kamu nggak usah dengar aja." Suruh Malah kita yang kitanya jangan balik. dengar gitu. Iya, sama waktu itu juga Fardi pernah sekali naik HSR, udah mana capek lagi pulang, udah padahal kan tenang, tiba-tiba ada orang ya kebetulan juga orang asing sih ya, pakai bahasanya yang nggak ngerti lagi, dia buka udah video call masih ngomongnya wah udah ditegur nih, udah pertama orang ngeliatin dia agak pelanan, udah gitu telepon lagi orang lain, udah sampai di rumah bisa diem nggak diem, diam, udah gitu telepon lagi, udah hilang, akhirnya udah bener-bener langsung di ngomongnya akhirnya baru bener-bener dia dengan ini masukin handphone tapi dengan tampang Tampang yang nggak gimana gitu. seneng. Heeh. Gitu ya. Nah, jadi sekarang makanya dikeluarkan peraturan seperti ini. Mungkin karena kalau saling tegur kadang-kadang terjadi yang namanya istilahnya jadi berantem. Ya. Bahkan terjadi Jadi sampai keributan ada ya. melukai orang Iya. kan, pernah ditegur gitu kan. Jadi kalau ngomong-ngomong soal ini juga ya, temen Yunus juga punya pengalaman nih yang hampir sama ya. Jadi ketika itu dia ke Jepang dan dia naik bus, dia mungkin ketemu teman dari Indonesia gitu kan, saking ramenya tuh ngobrol panjang lebar di bagian depan begitu, dan tiba-tiba dari belakang itu datang koran, gedepak, dilempar koran, gedepak gitu. Dia baru sadar ternyata memang nggak boleh ribut di tempat umum. Tempat itu namanya tempat Tempat umum. umum yang tenang lah ya. Iya, ya kalau tempat umumnya kayak di pasar malam sih mungkin Iya, oke nggak lah, apa-apa. karena dasar-dasar berisik. Tapi kalau yang lagi di kereta, Lagi meskipun kereta. kereta bilang ya ngobrol sih boleh ngobrol, tapi kan ya itu dia mesti tahu atau aturan lah. Iya. Nah, dibilang katanya sih banyak yang susahnya kadang-kadang anak kecil. Kayak kemarin juga Fahri pulang naik kereta nih ya, balik ke Taipei. Itu anak kecil bawel banget nanya terus ngomong kenceng, satu gerbong tuh suara dia doang. Bapaknya udah tegorin lagi dia udah diem lagi. Terus ada dia tuh anak kecilnya tuh mungkin semakin sengaja Rewel, ya, karena orang ngeliatin dia gitu ketawa, pasti dia mau tegur, oh anak kecil lucu kalau dianggap gitu, tapi dia makin ngelunjak, akhirnya ya bete juga, ada orang yang negor, Yang negornya sih negorin negor dia. bapaknya sih. Amina punya pengalaman sih waktu naik MRT mau ke arah Yuansan. Tiba-tiba yang duduk di samping Amina seorang nenek tua. Dia mungkin ketinggalan apa. Terus dia kaget dan dia tidak punya HP. Akhirnya dia minta pinjam sama Amina. Karena Amina merasa kasihan dan nenek ini nggak bakal bohong lah. Dia bilang, tolong tekanin tombol ini, tombol ini. Terus ditelepon lah sama anaknya, namanya siapa, Aming atau siapa gitu. Aming, susu saya lupa ditutup atau apa gitu. Kaleng susu saya lupa ditutup. Si Amingnya mungkin dengernya nggak jelas apa. Terus semua orang tuh liatin Amina. Mungkin pikirnya kita tuh satu satu keluarga. tim ya. Kenapa kamu nggak tegur Orang tuamu, si nenek itu, orang tuamu itu suruh ngomongnya kecilan dikit atau kamu yang ngomong kayak gitu. Amina jadi malu, jadi nggak enak hati. Untung aja sebentar lagi Yuansannya sampai, terus Amina bilang, "Ai, 对不起，我要拿了，我到了。好好，你等我一下，Aming，你
Tsutama. Masih belum selesai ngomong. Iya, belum selesai. Terus satu gerbong liatin Amina. Mungkin Amina juga merasa liatin mungkin berdua kali ya. Cuma Amina jadi nggak enak, kok aku yang diliatin. Tapi mesti gini, gitu. Harusnya begini. Opulensi. Mana mungkin tuh ngomongnya. HP-nya HP aku. Kagak kenal. Iya. Ya jadi ingat ya teman-teman ya, meskipun itu kadang-kadang kita nggak berasa volume suara kita tinggi. Jadi kadang-kadang kalau udah diliatin orang tahu diri lah, langsung diem lah ya. Iya. Atau Iya. dikecilkan volume sekecil-kecil mungkin. Atau memang jika ingin ngobrol telepon atau terima panggilan telepon atau gimana, ya keluarlah ke gerbong belakang atau Iya. ke gerbong depan. Keluar dari kereta. Boleh Kalau sudah juga. nyampe boleh. Tapi kalau seandainya ini kan kadang HSR di Taiwan kan ada tuh yang namanya duduk bebas. Iya, Nah kalau iya. kayak gitu tinggal tempat duduk ya udah kagak nggak Iya, balik nggak lagi dapat dong. tempat duduk. Kalau Boleh. itu nggak berlaku dong di India. India kan pada duduknya di atas Atas gerbong semua. kan. Iya, Jadi telepon aja di sana di atas. Tinggal nehi gitu ya. Ya pokoknya lihat situasi lah, jangan sampai Iya. mengganggu ketertiban umum dan juga mengganggu orang lain kalau Anda berada di tempat umum. Entah itu dia mungkin di rumah makan juga termasuk ya. Iya, Di terlalu toko berisik waralaba juga. juga. Kemudian apalagi ya itu di kendaraan umum. Tapi bus lah. emang Yunus rasa emang susah ya, apalagi kalau misalkan kita ketemu teman-teman, apalagi Yunus ya ketemu teman-teman orang Indonesia tuh kalau ngomong tuh volumenya tuh semuanya up semua, nggak ada yang kecil, Kadang semuanya susah tuh besar dikontrol. semua. Kadang susah dikontrol. Iya. Oke deh, itu ya. Dan kemudian juga banyak sekali peraturan-peraturan yang akan diberlakukan atau sudah istilahnya diketok palu ya, Ketok palu, atau betul. sudah pembacaan ketiga dan akan diberlakukan mulai tahun depan ya, atau mungkin juga berlakukan Secepatnya ya. Dan yang pasti tentu saja lebih menyenangkan atau lebih memudahkan untuk orang Pelajar asing yang asing. ada pelajar asing yang ada di Betul. Taiwan. Betul. Jadi ini Seperti khusus apa nih? pelajar ya. Ya, Ya, baik di- itu di pelajar sini- Tionghoa perantauan ataupun mungkin untuk pelajar internasional, semuanya termasuk di sini. Ya, di sini dikatakan hampir ada 12.000 pelajar asing yang mungkin bisa mendapatkan fasilitas keuntungan ini, di mana mereka bisa mengembangkan karir pekerjaan mereka selama berada di Taiwan. Nah, jadi ini mungkin kesempatan yang sangat baik ya, tidak hanya melulu belajar kemudian pulang ke tanah air masing-masing, tetapi mereka juga bisa mulai meniti karir mereka. Iya. Jadi nggak melulu kan tiap kali Bang Nul bilang ya, kalau kita belajar di negara mana biasanya abis belajar itu pengen coba praktek dulu gitu, kerja Betul. dulu. Nah jadi diberikan kesempatan dan juga dengan harapan mungkin di Taiwan kali-kali cocok nih, cocok dan akan melanjutkan lagi kerja di Taiwan karena kita tahu sendiri ya, Taiwan boleh bilang ya termasuk kekurangan anak muda, Ya, kekurangan SDM. tenaga kerja SDM. Jadi mereka juga menyambut nih untuk mereka yang setelah belajar di Taiwan untuk bisa melanjutkan berkarir di Taiwan. Betul. Jadi ada peraturan yang sangat menggembirakan, Apa tuh? khususnya bagi para pelajar. Ya, yang pertama itu di sini menyebutkan jikalau dulu bagi para pelajar Tionghoa perantauan ataupun pelajar asing yang setelah lulus mau kerja di Taiwan, itu kan bakal dinilai berdasarkan sistem poin. Iya. Jadi baik itu evaluasi. dari gajinya, kemudian juga background kuliahnya, pendidikannya, kemudian Bahasanya kemampuan juga. bahasanya dan juga yang lain-lain yang itu menentukan poinnya, yang dimana boleh nggak yang mana untuk menentukan orang ini bisa kerja atau nggak di Taiwan. Tapi nanti ya katanya setelah ini ada peraturan baru yang mana katanya itu bagi para pelajar yang lulus di Taiwan itu otomatis bisa tetap tinggal di Taiwan selama 2 tahun dan itu bisa langsung kerja tanpa perlu melakukan pendaftaran apapun. Bilangnya di sini ya, tapi untuk peraturan yang lebih lanjut Prakteknya nanti Rinciannya Mas gimana? rinciannya gimana? Mari kita Betul. tunggu. Ini Tapi se- ini sangat positif sekali. Jadi sedak-daknya sudah semakin memberikan kesempatan nih kepada teman-teman ya, pelajar yang lulus. Kan kadang biasanya kalau orang bilang lulus akhirnya malah jadi pengangguran. Ya. Lulus nggak tahu mau ngapain. Kalau pulang ke Indonesia, aduh mesti adaptasi lagi. Misalnya, kalau mau apa nggak bilang cari pengalaman dulu nih. Kalau bisa ada pengalaman bekerja di luar negeri, pas pulang ke Indonesia mungkin lebih tahu arahannya dan juga lebih gampang untuk cari masuk ke perusahaan terjun ke masyarakat nih. Dan ini sekilas informasi untuk 4 tahun yang lalu, di mana untuk SDM asing ini yang direkrut rata-rata per tahunnya itu mencapai 6.577 orang per kali, dan diperkirakan juga dalam setiap tahun ada job fair-nya itu akan bertambah, dan diharapkan dari pihak pemerintah Taiwan sendiri berharap agar di masa jangka panjang setiap tahunnya itu akan ada penambahan perekrutan tenaga-tenaga SDM asing ini mencapai 10.000 orang. Oh, jadi semakin banyak ya. Betul.
Jadi sebenarnya kalau kayak bidang-bidang apapun juga boleh ya. Yang penting lulusan di Taiwan sendiri, dan itu juga tidak terbatas tadi dikatakan entah itu pelajar Tionghoa perantau maupun juga pelajar asing. Yang penting adalah lulusan minimal strata 1 S1. Jadi bukan seperti vokasional nggak termasuk ya teman-teman ya. Jadi mesti S1, jadi istilahnya strata 1, S2 juga lebih bagus lagi, profesor atau S3 juga lebih bagus lagi. Jadi akan bisa mengajukan nih untuk ya tetap tinggal di Taiwan. Tapi ingat ya teman-teman, tetap aja harus istilahnya ya lapor dulu bahwa Anda akan lanjut lagi tinggal di Taiwan. Jangan bilang oh ARC saya sudah pas sesuai dengan jadwal masa kuliah saya setelah saya mendapat skripsi dan setelah di wisuda misalnya gitu. Udah gitu Anda nggak kasih tahu apa-apa, tiba-tiba kan bukannya ada 2 tahun lagi ya, tetap aja mesti kasih tahu bahwa Anda mau tinggal kan. Jadi SOP-nya SOP tetap harus diperhatikan. Tetap dilakukan. Untuk pengurusan surat-surat di Taiwan menurut Amina sangat transparan sekali ya. Asalkan teman-teman tetap mengingat masa tinggal kita, masa kerja kita, visanya, itu semuanya harus diperhatikan, termasuk juga untuk jangka paspornya. Jangan sampai ada yang kelewat batas atau masa berlakunya sudah habis dan teman-teman lupa untuk memperpanjang atau mengurusnya. Nah kalau kayak itu bukan soal kejam nggak kejam ya, peraturan di Taiwan ketat tuh, karena teman Farini dulu pernah cuma lebih 1 hari saja, tapi tetap aja ya selain kena waktu dulu zaman dulu ya sekitar 10 tahun yang lalu, selain kena bayar 600 dan orang itu harus keluar dari Taiwan. Deportasi. Biar bagaimanapun mesti keluar dari Taiwan. Di blacklist lagi ya. Enggak sampai blacklist sih. Karena dia saat itu dia langsung ke kantor polisi karena dia lupa perpanjang. Tapi ya ARC-nya itu ya habis 1 hari loh, cuma besokannya udah berlakunya misalnya hari ini. Besok baru hari ini orangnya ke kantor polisi, tapi kantor polisi sorry, kamu udah mesti bayar denda nih ya supaya ARC kamu bisa diperpanjang, tapi kamu mesti keluar tetap. Jadi anggap masuk lagi karena berarti kalau enggak kamu berarti selama itu tetap dianggap overstay. Jadi ya itu yang harus diperhatikan. Jadi dan jangan juga pikir polisinya nggak bisa main-main ya. Nggak bisa kasih juga. Iya, udah dikasih uang, kasih uang rokok, kecuali disantet gitu. Santet lagi. Kenapa kok dibilang santet lagi? Ya tadi sebelum kita ngobrol di sini kita ngomongin soal santet ya. Apa bedanya santet dan pelet tuh? Kok jadi nggak? Mungkin polisi di Taiwan nggak ini nggak lihat, nggak kebal mempan ya sama santet ya. Kan bahasanya beda. Udah divaksin soalnya. Vaksin gitu ya. Itu santet sejenis apa sih? Dewanya kuat. Dewanya kuat. Orang baru habis dari petapaan kok. Nah, yang pasti jangan berpikiran bahwa itu akan bisa istilahnya neko-neko. Kalau kayak gini peraturan karena udah sistem komputerisasi. Jadi nggak bakalan bisa lari. Jadi Anda harus mengikuti prosedur dan akhirnya tentunya merugi kan. Karena lebih 1 hari mesti beli tiket. Entah itu tiket kemana, tapi tetap aja tiket itu kan nggak murah. Oke teman-teman, untuk acara obrolan bersama dengan RTSI di radio kita akhiri dulu sampai di sini. Sampai jumpa. Bye-bye. Ya lanjut lagi nih. Aku tahu kenapa nggak bisa disantet. Kenapa? Polisinya kena santet, tapi komputernya yang nggak kena santet. Salah di komputer. Semuanya Salah di digitalisasi. komputernya. Jadi sekarang Jadi mesti mungkin dimasukin sekarang data. AI juga cari harus yang AI bisa santet santet gitu ya. AI yang bisa Santet nyantet AI. AI gitu ya. Dukun AI ada nggak ya? Dukun ChatGPT. Ya jangan ada lo ya. Jangan Pakai nanti dukun setelah itu AI. ada bisa jadi ya. Jadi robot sesama robot bilang misalnya, kalau biasa kan kalau dulu dibilang disantet di pelet kan karena misalnya biar dia benar-benar Nurut. jatuh sama jatuh cinta Itu cinta pelet sama kita namanya. pelet ya. Santet apa lagi? Santet itu bikin orang mati. Oh gitu bikin Kalau orang mati. pelet itu bikin orang setengah Kesamsam mati. setengah mati. Ya di pelet gitu. Jadi robot AI juga mesti ada ilmu peletnya ya. Tapi untuk khusus untuk robot gitu ya. Dikasih, Nggak tahu deh. Dikasih USB, masuk. Itu namanya Pakai kena USB. virus lah. Iya, pakai USB pelet. Jadi ya itu dia makanya ya kalau di Taiwan karena peraturannya boleh bilang semuanya transparan. Ketat juga. Diusahakan untuk mempermudah, tetapi karena sudah begitu permudah, kalau seandainya Anda sampai ada kesalahan udah nggak ada yang nawar-nawaran lagi deh ya. Jadi ya itu dia apa yang ada ya harus dilakuin. Teman Farini waktu itu sakit hati banget ya. Aduh gila, tiket mesti langsung besokannya lu mesti pulang Harus loh. balik ya, harus keluar. Dia bayar dulu 600 itu, udah gitu dia mesti pulang. Udah pulang baru balik lagi. Makanya ya kayak ya entah gimana dengan apply-nya gimana, apa langsung masuk balik lagi atau gimana. Jadi ini ya, juga Inus juga memang juga ada lihat di ini ya, di mana di TikTok itu ada mengatakan juga bagi Anda yang mungkin lagi keluar negeri nih, lagi cuti jalan-jalan. Nah, ketika Anda di luar negeri jangan sampai hilang ARC Anda.
Itu harus dijaga dengan baik. Jadi ketika RSC Anda hilang, wah itu ada kemungkinan Anda itu mungkin akan susah balik ke Taiwan. Iya. Prosesnya ribet banget itu. Jadi RSC itu harus benar-benar dijaga dengan sangat baik. Boleh nggak sih? Jadi fotokopi? buat teman-teman yang punya ARC di Taiwan, terus pas dia jalan-jalan ke luar negeri atau pulang ke Indonesia, nah kan ARC ini juga sebagai visa kita untuk re-entry, jadi re-entry permit, jadi visa untuk masuk kembali. Jadi itu juga harus dijaga dengan baik. Jangan sampai hilang. Iya, kalau sampai hilang berarti ya Ribet mungkin sih pas itu. masuk ke Taiwannya itu tidak ini ya, tidak bisa masuk nggak ya. bisa masuk. Nggak bisa masuk, dia harus ngajukan Sedangkan kalau apa ya gitu. sama juga kayak kita Bahkan kayak mau istilah terbang tilang juga paspor. kayaknya nggak bisa. Nggak bisa. Oh iya, Harus Dia nunjukin tetap begitu kan. kita mau Masih check in tunjuk juga RSC. langsung. Iya, biasanya kita kalau Dia pas minta mau check in. RSC-nya mana? Jadi pokoknya segala sesuatu mesti hati-hati. Belum lagi nanti ARC-nya dipergunakan orang lain untuk Perubahan data juga Oh. loh. Kalau misalkan paspornya ganti nih, tapi RSC-nya belum ganti, udah keburu pulang, itu juga nggak boleh karena dia harus sama juga nomor paspornya, nomor paspornya. ya. Tapi masih waktu itu sih hari ini pernah sih pernah sekali pasportnya ganti, ARC-nya belum hari ini ganti. update. Waktu itu juga sempat ditegur sih bagian imigrasi. Kok ini belum ini? Hari bilang karena waktu itu memang benar-benar mepet. Hari ini pasportnya baru keluar atau gimana gitu. Berarti kalau kalau mau ganti update data itu kayaknya perlu waktu berapa hari gitu. Iya. Jadi nggak memungkinkan gitu. Akhirnya dia bilang ya boleh tapi lain kali jangan sekali-kali. Kalau itu masih bisa karena ARC-nya masih nyambung dan kemarin juga bawa paspor lama. Jadi Fahri nyertain bener-bener nggak bisa karena Fahri udah nyamperin tuh buat update data. Dia bilang katanya nggak bisa, mesti sekolah 10 hari kerja atau gimana gitu. Ada Kalau nggak ngeluarin salah. apa nggak bukti apa? Enggak, gitu, karena kan begitu kamu masukin berarti kalau keluarin bukti berarti kamu lagi proses. Sedangkan ARC itu mesti ada. Kita keluar masuk itu mesti ada ARC, bukan cuma hanya selembaran kuning itu bukti bahwa kita udah daftar. Tapi ya itu dia harus memberitahukan benar-benar dan membawakan segala macam yang diperlukan gitu ya. Apalagi nih peraturannya nih yang akan baru nanti nih. Nggak ada. Tadi kan udah visa, kemudian yang lulusan Di pelajar, HSR nggak boleh HSR. ngomong. Boleh ngobrol. Kalau ngomong ya pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja, bisik-bisik manja aja. Iya. Kalau Coba. ada yang budak gimana? Nggak kedengaran. Coba kalau mau ngomong-ngomong yang baru nih, jembatan yang di Tamsu udah nyambung. Wah, jadi Anda yang yang Hari ini tinggal udah atau nyambung. ingin jalan-jalan ke Tamsek. Bisa naik Belum sepeda lewat. belum bisa naik. Oh, kirain Belum bisa mau naik, ini sepeda ke sana. baru nyambung aja. Nyambung. Tapi Oh, kalau tapi untuk belum- resminya Sudah bisa nempel. dibuka semuanya itu mungkin tahun depan, bulan Mei. Soalnya kan kalau bangun kan bagian sisi Yang satu dengan sisi yang sisi- lainnya itu berbarengan. Iya, dan ini Jadi ini super sudah keren nyambung juga nih. ini. Nanti Oh, jembatannya apa itu bahkan jalur LRT bakal lewat sana. Oh. Kemudian mobil juga bisa lewat sana, motor juga bisa lewat sana, pejalan kaki dan Sepeda? juga sepeda juga bisa lewat. Oh, yes. Jadi Iya. seluruhnya Semua bisa lewat di serbaguna sana. ya. Iya. Oh, dan bilangnya dengan adanya jembatan itu berarti bisa mengurangi kemacetan. Ya. Dan Iya. biasanya bisa katanya atau mungkin daerah tertentu jadi dia biasanya muternya kan mesti ke jembatan Kuantu kan. Betul. Tapi sekarang bisa langsung bisa mungkin memperpendek jarak sekitar 15 km. Iya. Jadi mengurangi waktunya sekitar 25 menit. Udah berapa tahun sih? Ya, jadi kalau pembangunannya? males ngantri naik perahu buat ke Pali, ya udah jalan kaki aja ke Jalan jembatan, kaki. tapi lebih jauh. Sudah berapa tahun Sembari sih menikmati pembangunannya? Udah pemandangan. pemandangan, oke. Ada yang tahu berapa tahun pembangunannya? Berapa ya? Enggak, Fahri cepet langsung kayaknya. penasaran berapa jaraknya sih bisa jalan kaki kayak gitu. Nanti dicoba. Lumayan jauh loh. Lumayan Dicoba jauh. tolong ya, begitu diukur dengan jengkal ya Kadit ya. Biar Iya. kasih tahu berapa Nanti boleh. jengkal sih jaraknya dari Tansue ke Pali. Ke Bali. Ke Bali ya? Iya, Bali Wih, kan, Bali. Tulisannya kan Bali kan. Tulisannya BALI tapi Iya, juga Bali. Bali namanya Taiwan Pali ya, bukan Balinya Bali Taiwan. Indonesia. Nah, yang pasti tentu saja ya kalau seandainya ini akan menjadi semakin lama ini orang sempat Iya. pasti mau cobain. Karena kan emang kan daerah situ kan emang daerah rawan macet kan. Apalagi kalau jam Sekarang yang di ya. pergi Kuantu. kerja pulang Iya. kerja tuh luar macet. Itu biasa itu. jalan Chongchen Lu ya namanya. Iya, yang jalannya itu ke Kuantu itu, yang jembatan merah itu. karena jalannya kayaknya macet, cuma Pong. satu doang Kecil deh. jalannya memang. Nggak kecil sih sebenarnya. Gede. Cuma busnya Mobilnya banyak. Cuman mobil Bus banyak. sama Mobil, mobilnya motor. banyak. Jadi akhirnya ya seperti itulah. Macet total. Oke deh teman-teman, demikianlah untuk acara obrolan bersama dengan RT SID kok radio sih? Facebook. Di Facebook. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa. Dadah.